Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Is Channel. Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Hari ini topik diskusi kita, obrolan kita adalah pulihkan hernia dengan kolagen alami. Mudah-mudahan berkenan di hati Anda. Ayo kita simak. Baik teman-teman, sesuai dengan judulnya yaitu pulihkan hernia dengan kolagen alami. Pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbincang-bincang tentang hernia dan beberapa cara untuk penanganannya. Mari kita bangun dulu ya pemahaman kita tentang hernia, yaitu penonjolan jaringan ataupun organ. Nah, tonjolan itu melalui suatu bagian yang lemah dari suatu rongga. Jadi ada bagian yang lemah dari suatu rongga tubuh kita di mana tonjolan itu bisa keluar atau melewati di situ. Yang normalnya rongga tersebut tidak bisa dilewati oleh jaringan atau organ. Tonjolan itu keluar ke bawah kulit atau masuk ke rongga lainnya. Hal ini terjadi secara bawaan lahir atau kongenital ataupun terjadi setelah masa-masa dewasa atau dewasa muda atau masa kanak-kanak karena satu dan lain hal. Entah itu penyakit, perubahan struktur, atau infeksi-infeksi tertentu. Ada beberapa jenis hernia. Mungkin kalau secara obrolan kita sehari-hari kita mendengar teman atau sahabat kita yang menderita hernia, ada beberapa macam sebenarnya. Ada hernia inguinalis, itu usus atau jaringan lemak mencuat ke bagian selangkangan. Jenis ini tentu terjadi sering pada kaum laki-laki. Yang kedua, hernia femoralis, usus atau jaringan lemak yang mencuat ke bagian lipatan paha, biasanya terjadi pada wanita. Dan hernia umbilikus, yaitu terjadinya usus atau jaringan lemak ke bagian dinding perut. Nah, ini terjadi pada bayi ya, usia di bawah 6 bulan, di mana lubang-lubang organ tersebut belum tertutup dengan sempurna. Masih ada lagi nih hernia hiatus, yaitu lambung kita mencuat ya ke dalam rongga dada melalui diafragma. Jadi ada kan diafragma batasan antara perut dengan rongga dada, tapi lambung kita mencuat ke situ. Dan satu lagi hernia insisional, itu terjadi karena luka bekas operasi. Nah, ini sebagai pengantar pemahaman kita tentang hernia dan juga jenis-jenisnya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Apa sih penyebab hernia itu? Lemahnya dinding otot yang berfungsi sebagai penahan organ. Tubuh kita ini kan ada macam-macam organ yang ada otot sebagai penyangganya. Kalau otot itu lemah, tentu terjadi sesuatu. Kenapa bisa lemah? Yang berpengaruh adalah faktor genetik, usia, dan juga penyakit tertentu. Penyebab yang lain adalah mungkin karena satu dan lain hal terjadi tekanan abdominal yang besar. Tekanan abdominal, intraabdominal itu menjadi besar mungkin karena beberapa sebab. Di sini saya letakkan beberapa yang mungkin menjadi penyebabnya. Mengangkat beban, ya, beban yang berat dan juga tinggi. Kemudian konstipasi yang berlangsung agak lama. Kemudian kehamilan. Kemudian penumpukan cairan di dalam tubuh. Peningkatan berat badan yang secara drastis mendadak dengan peningkatan yang sangat besar serta kondisi penyakit tertentu. Nah, inilah faktor-faktor penyebab sehingga tekanan abdominal kita menjadi besar. Gejala ya, sebagaimana umumnya penyakit tentu ada gejalanya. Adanya benjolan pada lipatan paha yang terlihat atau keluar ketika seseorang itu mungkin mengangkat beban atau sedang tertawa yang sedang tergelak-gelak atau sedang batuk yang sangat keras. Nah, benjolan tersebut bisa hilang atau masuk kembali kepada posisi semula ketika seseorang itu dalam posisi berbaring atau istirahat. Umumnya hernia ini tidak disertai rasa sakit, tapi rasa sakit itu bisa muncul ketika jumlah massa usus atau bagian-bagian perut lainnya yang terjepit pada lubang itu
cukup besar sehingga menimbulkan rasa sakit. Bagian yang terjepit itu kemungkinan besar akan terinfeksi oleh kuman, lalu bisa timbul mual dan juga sembelit. Ini yang menyebabkan mengapa seseorang itu yang menderita hernia merasa sakit. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu menderita hernia? Tentu kita memerlukan pemeriksaan. Adanya pemeriksaan fisik ya, seperti finger test yang dilakukan oleh dokter. Kemudian kita juga memerlukan pemeriksaan penunjang, entah ada itu infeksi atau hal-hal lain yang terjadi di dalam organ atau rongga yang terkena hernia ya. Jadi ada pemeriksaan apakah leukosit kita meningkat yang menunjukkan infeksi, ataukah mungkin elektrolit di dalam serum kita meningkat. Makanya kita juga memerlukan melihat posisi organ atau jaringan yang terkena hernia melalui pemeriksaan USG atau CT scan dan yang lain-lain yang dapat menunjang pada satu kesimpulan yang positif hernia. Bagaimana sih pemulihan untuk sakit hernia? Bisa terapi yang sifatnya konservatif ya, mungkin teman-teman pernah mendengar adanya korset atau celana hernia bagi seseorang yang menderita hernia. Kemudian ada tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter dan juga dengan pengobatan-pengobatan tertentu. Nah, pada hari ini saya ingin masuk lebih dalam tentang pengobatannya. Nah, pengobatan yang bagaimana yang ingin saya bahas pada teman-teman hari ini yaitu pemulihan kondisi hernia dengan mengkonsumsi kolagen. Ya, berarti secara oral. Lalu mungkin ada yang tanya, kolagen itu apa sih? Kolagen itu adalah protein yang terbuat dari asam amino. Asam amino yang membentuk kolagen itu adalah antara lain glisin, prolin, hidroksiprolin, dan arginin. Bersifat kuat dan lentur untuk membangun tulang, kulit, dan jaringan yang lain. Kenapa protein ini penting? Karena tadi di depan kita sudah membahas bahwa hernia itu satu kondisi karena adanya satu bagian yang lemah, jaringan yang lemah, dan jaringan itu perlu dikuatkan dengan protein yang cukup. Itu sebabnya saya membahas sedikit lebih dalam tentang protein dan kolagen pada slide ini. Fungsi kolagen itu apa sih? Membangun struktur organik kulit, struktur tulang, otot, sendi, gigi, serta organ lain di dalamnya. Merupakan porsi terbesar penyokong kulit kita. Jadi terbayang ya, kalau kita kurang kolagen kita pasti cepat keriput ya, mungkin ada flek ya, warna kulit yang memudar dan tidak bercahaya. Secara alami tubuh kita itu sesungguhnya memproduksi kolagen. Namun sejalan dengan bertambahnya usia atau karena gangguan kesehatan tertentu, produksi kolagen kita di tubuh kita itu terus-menerus menurun dan mungkin hilang sama sekali. Bagaimana ya teman-teman kalau tubuh kita kehilangan atau kekurangan kolagen dalam porsi yang besar? Mungkin foto ini dapat memberi gambaran kepada teman-teman ya. Rambut kita yang ringan-ringan, rambut kita kering dan bercabang, pori-pori besar ya, sering ada pipi kita berkedut-kedut gini ya, karena saraf kita di situ mungkin terpengaruh, penglihatan kita berkurang, gigi kita mudah goyah, tidak dapat tumbuh dengan kuat pada gusi. Nah, kemudian kepadatan payudara juga berkurang. Organ dalaman tubuh kita juga akan sangat kurang berfungsi. Kuku yang mudah pecah dan kurang bercahaya. Kulit jelas kendur ya. Kulit kendur, timbulnya flek ya, dan lain-lain. Dan ada satu juga yang sangat mengganggu. Adanya itu nanti radang sendi karena kita kekurangan kolagen. Ini fungsi kolagen yang luar biasa banyaknya. Jadi wajar kalau kita perlu sekali memperhatikan asupan kolagen untuk menunjang kesehatan kita. Kolagen itu kan banyak ya yang beredar di pemasaran. Saya ingin membahas tentang kolagen yang alami. Pada hari ini kolagen alami yang saya sampaikan adalah yang diproduksi dari ekstrak ikan toman atau ikan Channa micropeltes. Channa micropeltes ini adalah salah satu spesies ya, sama dengan satu genus dengan ikan gabus, tetapi spesiesnya berbeda dan lebih besar ukurannya. Ikan ini kaya sekali dengan protein, kaya sekali dengan kolagen. Apabila ikan ini diekstrak, kita akan mendapatkan protein dan asam amino serta mengandung senyawa-senyawa organik lainnya. Proteinnya sendiri berkisar antara 41 sampai 84% yang berupa kolagen dan lipidin. Jadi betapa pentingnya nih ekstrak ikan toman untuk kita
konsumsi. Tadi saya sudah menyampaikan ikan toman sebagai sumber kolagen alami yang penting bagi tubuh kita. Kalau teman-teman ingin mendapatkan asupan kolagen, perlu enggak sih makan ikan toman sebanyak-banyaknya? Kayaknya nggak juga harus seperti itu. Makan ikan sih boleh, tapi manakala kita memang kekurangan kolagen dan membutuhkan asupan dari luar dalam jumlah yang cukup besar, saya menyarankan Anda dan kita semua mengkonsumsi kolagen yang sudah diproduksi berupa produk siap pakai, ya, yang sudah diproduksi oleh pabrik yang terpercaya dan wajib yang sudah terdaftar di Badan POM, ya. Kenapa? Karena yang sudah terdaftar di Badan POM itu sudah terhitung dosisnya, ya, yang berapa yang cukup dan sudah mengalami kajian keamanan, khasiat dan juga tentang mutunya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, dengan mengkonsumsi produk yang siap pakai, siap konsumsi, Anda memperoleh kenyamanan, ya, tidak lagi membuat ekstraknya sendiri, yang mungkin akan sangat sulit bagi kita yang awam untuk menghasilkan suatu ekstrak ikan toman di rumah yang mengandung protein yang sampai dengan 80-an%. Nah, mudah-mudahan ya informasi ini berkenan di hati Anda. Dan jangan lupa Anda bisa cari kok produk-produk yang Anda butuhkan itu di apotek terdekat, di toko online, atau pada reseller-reseller kenalan Anda. Semoga bermanfaat informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.